Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tindak kejahatan menurut catatan kepolisian biasanya mulai meningkat menjelang masa-masa hari raya tertentu. Hal itu bisa terjadi karena naiknya sejumlah harga dan juga kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi di dalam kehidupan. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, tindak kejahatan tidak menutup kemungkinan untuk siapa saja bisa melakukan dan bisa jatuh di dalamnya. Apalagi kalau kita bicara tentang pemenuhan kebutuhan kehidupan setiap hari. Orang bisa melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita disadarkan bersama melalui firman Tuhan yang melawat hati kita. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang 11 menyatakan demikian. Saudara yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Yohanes menuliskan suratnya kepada orang-orang percaya yang waktu itu tengah membekali dirinya dengan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman di tengah kehidupannya. Kehidupan pada masa itu tidak jauh bedanya dengan kehidupan saat ini. Kehidupan pada masa itu mereka dikelilingi oleh orang-orang yang lebih suka melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari firman Tuhan. Tetapi mereka semakin teguh, semakin kuat untuk memegang kebenaran. Bahkan kita pun di zaman sekarang juga tahu bahwa untuk memegang firman Tuhan tidak semudah seperti yang kita bicarakan atau juga kita bayangkan. Memegang teguh firman Tuhan akan menolong kita untuk kita tidak meniru yang jahat. Dan ini akan sangat menolong kita untuk menentukan setiap sikap tindakan kita di tengah kehidupan kita setiap hari. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ada banyak tindak kejahatan yang mungkin kita dengar melalui media massa. Tetapi tidak jauh dari kehidupan kita, mungkin juga ada banyak tindak kejahatan yang kita lakukan sendiri karena kita sedang berusaha untuk memenuhi keinginan kita pribadi. Keinginan dalam bentuk materi atau juga kepuasan diri kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan tidak ingin kita jatuh di dalam kehendak kita sendiri. Tuhan Yesus Kristus tidak ingin setiap anaknya kemudian menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Tetapi firman Tuhan menolong kita untuk kita semakin mengenal Allah. Karena hanya dengan mengenal Allah, kita akan semakin mengerti bagaimana Tuhan membentuk proses kehidupan kita. Ada masa-masa sulit yang mungkin harus kita jumpai di tengah kehidupan kita. Tetapi itu bukan berarti kita kemudian menempuh jalan yang mudah dan salah untuk menyelesaikan persoalan kita. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang sabar, yang tegar, yang kuat menghadapi berbagai persoalan kehidupan kita. Karena dengan demikianlah kita tengah melakukan firman Tuhan yang nyata di tengah kehidupan kita setiap hari. Mulai hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Jangan lagi meniru yang jahat. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, jagalah hati, jagalah pikiran kami, supaya iman kami sungguh-sungguh bertumbuh dan kami dijauhkan dari setiap pikiran yang jahat, dijauhkan dari setiap niat yang jahat, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran di tengah kehidupan kami setiap hari. Tolonglah kami ya Tuhan, dan selalu lawatlah hati kami, jaga kehidupan kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.